Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Ridho Rizky Susli, dan juga dua teman saya yang lain, Febrian Hendriadi dan juga Muhammad Raihan Pasha Nuruddin dari kelompok 1 ingin menampilkan PPT teks negosiasi kami. Oke, jadi pertama ada struktur teks negosiasi. Struktur minimal ada judul, yaitu inti dari teks yang akan dipaparkan. Pembukaan merupakan bagian awal dari sebuah negosiasi yang biasanya berisi kata salam atau sapa dan juga pengenalan diri. Isi pada bagian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu penyampaian materi dan tawar-menawar, serta penyelesaian masalah. Penyampaian materi merupakan bagian yang berisi pertanyaan atau pemberitahuan mengenai objek atau permasalahan. Sedangkan tawar-menawar dan penyelesaian masalah adalah bagian di mana kedua belah pihak saling bernegosiasi hingga mendapatkan suatu keputusan. Dan terakhir ada penutup, yaitu merupakan bagian akhir dari sebuah teks negosiasi. Next. Lalu juga ada struktur lengkap. Pertama, kita punya judul seperti tadi, yang merupakan inti dari teks yang akan dipaparkan. Kedua, kita ada orientasi, merupakan struktur yang dimana menjadi pembuka dari sebuah teks negosiasi. Penggunaan kata dan bagian ini mengarah pada kata sapaan, salam, dan sebagainya. Biasanya orientasi ini seperti gini contohnya. Assalamualaikum Pak, apa yang bisa saya bantu? Basa-basi seperti itulah. Selanjutnya ada permintaan, bagian dalam negosiasi yang umumnya berisikan pertanyaan mengenai barang atau masalah yang sedang dihadapi. Pemenuhan, pihak terkait memberitahukan mengenai barang atau permasalahan agar lawan interaksi menjadi lebih paham. Bagian ini juga menjelaskan jawaban pertanyaan dari permintaan yang telah diajukan. Dan selanjutnya ada penawaran, yaitu inti dari sebuah negosiasi di mana terjadi proses tawar-menawar antara kedua belah pihak dalam mengajukan beberapa usulan yang akan menguntungkan. Bagian ini juga menjadi titik kemunculan atau awal mulai terbentuknya suatu kesepakatan. Jadi di antara kedua pihak itu, ketika sudah dijelaskan pemenuhannya apa dan kedua belah pihak itu sudah tahu tujuan dari masing-masing orang itu apa. Nah, biasanya mereka itu tidak langsung setuju. Mereka itu tawar-menawar dulu untuk mencapai suatu kesepakatan atau win-win solution di mana kedua pihak ini merasa puas dengan suatu kesepakatan. Slide selanjutnya. Ada persetujuan, hasil dari suatu penawaran di mana proses tawar-menawar dapat dikatakan berhasil. Dalam tahap ini, kedua belah pihak sudah memiliki tengah kesepakatan yang disetujui bersama dan tentunya saling menguntungkan atau sudah deal. Jadi kesepakatan ini merupakan titik akhir dari negosiasi ya. Jadi jika mereka berdua sudah menemui win-win solution, maka ditemukan juga kata sepakat. Next ada pembelian, yaitu tahap ini terjadi jika tipe teks negosiasi yang sedang terjadi itu tipe jual beli. Apa itu pembelian? Yaitu terjadinya transaksi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Contohnya adalah transaksi jual beli antar pihak, pembeli membayar uang dan penjual memberi dagangannya kepada pembeli. Dan terakhir ada penutup, yaitu bagian akhir dalam negosiasi yang menandakan bahwa percakapan atau perundingan telah selesai. Bagian ini umumnya melibatkan percakapan basa-basi namun memiliki arti, contohnya senang bekerja sama dengan Anda, terima kasih telah bekerja sama dengan kami, dan lain sebagainya. Next. Sekarang kita lanjut ke ciri bahasa negosiasi. Pertama ada bahasa persuasif, yaitu bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Karena teks negosiasi itu salah satu fungsinya adalah untuk mencapai suatu kesepakatan yang sekiranya dapat menguntungkan kedua pihak. Jadi kata-kata persuasif untuk membujuk itu sangat penting. Lalu ada kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang disampaikan adalah kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Lalu ada bahasa yang sopan. Gunakan bahasa yang sopan sehingga antara kedua belah pihak terjadi komunikasi yang baik untuk mencapai negosiasi yang sukses. Karena negosiasi itu mencapai kesepakatan seperti yang sudah saya bilang tadi, jadi kita harus memakai bahasa yang sopan. Jika bahasa kita itu kurang sopan, jadi lawan bicara kita juga tidak enak gitu mendengarnya. Lalu lanjut, menggunakan konjungsi. Kata penghubung di dalam teks negosiasi tersebut contohnya adalah kalau begitu, meskipun, walaupun, dan lainnya.
menggunakan kalimat efektif, yaitu kalimat yang singkat padat jelas dan dapat menyampaikan informasi secara tepat dan jelas. Artinya mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Tepat dapat sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Lalu ada berisi pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Tuturan berupa dialog yang berarti dilakukan oleh dua orang atau lebih. Lalu selanjutnya adalah bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Ada seseorang yang memerintah dan ada juga timbal balik yang memenuhi perintah tersebut, baik secara langsung ataupun tidak. Menggunakan pronominal, suatu jenis kata yang menggantikan nominal maupun fasa. Nominal, contoh saya, kami, ataupun Anda. Menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan suatu kalimat yang menirukan ucapan ataupun yang diutarakan oleh orang lain. Dan menggunakan kalimat kontras, artinya suatu kalimat perbandingan di dalamnya. Contohnya memakai kata keterangan terlalu, lebih, kurang, seperti imbuhan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya, Febrian Hendriadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Hendriadi dan saya akan melanjutkan presentasi dari Rido. Selanjutnya adalah mana kata, istilah, ungkapan dalam teks negosiasi. Berikut adalah contohnya. Percakapan ini berlangsung di sebuah toko sepatu. Pembeli, "Mbak, saya mau cari sepatu bola ada." Penjual, "Kebetulan sedang kosong barangnya, adanya sepatu futsal." Pembeli, "Waduh, kok pada kosong ya barangnya?" Penjual, "Iya, karena sepatu futsal sekarang lebih banyak digemari karena harganya lebih murah daripada sepatu bola. Tapi fungsinya sama, hanya beda di gerigi sepatu saja." Pembeli, "Ya sudah deh, saya ambil daripada muter-muter. Saya ambil satu ya, nomor 39." Akhirnya pembeli pun meninggalkan toko sepatu dengan lega karena mendapatkan sepatu sebagai hadiah. Berikutnya, teks di atas mengandung 3 unsur bahasa negosiasi. Yang pertama adalah istilah, yaitu sepatu futsal. Istilah yang menunjukkan sepatu khusus untuk bermain futsal. Kedua, kalimat pembanding, sepatu futsal sekarang lebih banyak digemari karena harganya lebih murah daripada sepatu bola. Tapi fungsinya sama, hanya beda di gerigi sepatu saja. Ketiga, ungkapan yang mengatakan persetujuan, yaitu, "Ya sudah deh, saya ambil daripada muter-muter. Saya ambil satu ya, nomor 39. Kata "ya sudah deh" merupakan persetujuan dari sang pembeli. Berikutnya adalah pembandingan struktur isi dan ciri bahasa dua teks negosiasi. Contoh teksnya adalah sebagai berikut. Adam, "Kita belajar kelompok nanti malam ya di rumahku ya." Hasan, "Ide bagus tuh, tapi di rumahku saja, rumah kamu jauh." Adam, "Pakai motor lah, paling enggak setengah jam juga sampai." Hasan, "Motornya lagi dipakai kakak, udah di rumahku saja ya." Adam, "Gimana ya? Baiklah, nanti malam aku ke rumahmu pukul 7. Hasan, "Oke, sampai jumpa nanti malam." Teks yang kedua. Hani, "Rik, besok kamu ada waktu. Aku ingin belajar di tempatmu." Rika, "Bisa Han, kamu mau datang pukul berapa?" Hani, "Kira-kira pukul 8. Rika, "Bagaimana kalau pukul 7 saja?" Hani, "Gimana ya? Kalau pukul 7 lebih apa? Kalau pukul 7 lebih, apa kamu keberatan?" Rika, "Tidak, baik aku tunggu ya." Hani, ini teksnya double ya. Kemudian ada perbandingannya. Dari kedua teks negosiasi di atas dapat diketahui bahwa kedua teks memiliki tema yang sama, yaitu tentang belajar bersama. Teks yang pertama berisi tentang negosiasi tempat yang disepakati untuk belajar bersama. Sedangkan teks kedua berisi tentang negosiasi waktu yang disepakati untuk belajar bersama. Secara kebahasaan, kedua teks negosiasi tersebut menggunakan bahasa non-formal, sopan, dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Kemudian adalah langkah-langkah penulisan teks negosiasi sesuai dengan struktur isi dan ciri bahasa. Ciri-ciri umum teks negosiasi adalah sebagai berikut. Pertama, melibatkan beberapa pihak. Kedua, berupa bentuk langsung atau dialog. Ketiga, adanya problem atau konflik. Keempat, adanya solusi dengan perundingan atau penawaran. Kelima, adanya kesepakatan. Keenam, banyak menggunakan kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah yang hampir seimbang. Ketujuh, banyak menggunakan kalimat harapan ataupun keinginan, karena sifat teks ini yang membandingkan kedua harapan di masing-masing pihak. Kedelapan, teks ini juga banyak menggunakan kata syarat seperti jika, apabila, dan kalau,
Dan yang terakhir, teks ini juga menggunakan konjungsi kausalitas yang menggunakan kata karena, sebab, dan oleh karena itu. Langkah-langkah penulisan teks negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya menentukan tujuan. Kemudian menentukan pihak-pihak yang berkaitan, lalu menentukan konflik, selanjutnya menentukan solusi dalam penawaran, dan berikutnya adalah menentukan model kesepakatan. Dan ini adalah analisis teks negosiasi. Contohnya, dari orientasi, pembeli, selamat siang Pak. Kemudian penjual, selamat siang kembali. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Kemudian di bagian permintaan, pembeli, saya ingin beli jaket. Ada nggak jaket hitam yang bahan dasarnya dari kain katun? Kemudian selanjutnya adalah pemenuhan penjual. Wah, ada mas, silakan tinggal pilih saja yang paling cocok. Di bagian penawaran, ini adalah contoh di bagian penawaran. Pada persetujuan, contohnya adalah pembeli, ya sudah pak, saya sepakat. Penjual, terima kasih banyak mas, untuk pembayaran di kasir ya mas. Selanjutnya adalah pembelian, pembeli lalu membayar uang di kasir. Yang terakhir adalah penutup, pembeli lalu pergi meninggalkan toko dengan membawa jaket yang baru dibelinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dengan Muhammad Rahan Pasyanuruddin. Jadi saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi dan melanjutkan dari teman-teman saya sebelumnya. Oke. Yang pertama adalah menyunting isi sesuai dengan struktur ya, struktur isi teks negosiasi. Yang kedua adalah analisis, kita menganalisis bahasa teks negosiasi. Dan juga yang terakhir adalah karakteristik teks negosiasi. Untuk menyunting sebuah teks negosiasi atau untuk menyunting lah, oke, untuk menyunting kita memerlukan teksnya terlebih dahulu. Setelah kita menemukan teks, kita menyunting berdasarkan struktur. Karena yang ingin kita sunting adalah strukturnya, bukan kaidah kebahasaan. Tapi in case misalkan ada menyunting isi sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah, kita menyunting dengan kaidah kebahasaan yang benar gimana gitu. Oke, yang pertama untuk menyunting adalah pertama kita baca apakah ini ada kesalahan di sini, ada yang salah, terus kita perbaiki gitu. Jadi untuk menyunting itu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita tulis yang pertama kali kita tulis menyunting. Ini adalah suntingannya, pembuka, isi, dan juga penutup. Yang kedua adalah analisis bahasa teks negosiasi. Pada teks tersebut kan ada 3 orang ya, Salam, Husna, dan Guru kalau kalian baca tadi. Dan juga ada perbedaan pendapat, keinginan, dan tujuan yang hendak dicapai. Oke, karena namanya teks negosiasi, nanti dari pendapat, keinginan, dan tujuan yang hendak dicapai itu pasti ada kesepakatan. Nah, yang C nih, terdapat kesepakatan yang menjadi ujung dari negosiasi. Yang D adalah menggunakan kalimat persuasif atau mengajak supaya dia terpengaruh, bukan terpengaruh ya, lebih ke oh oke, saya mau gitu. Jadi mau hatinya tergerak gitu untuk menerima atau menyepakati syarat yang kita buat. Yang E itu menggunakan kalimat deklaratif. Yang F menggunakan kalimat interrogatif atau pertanyaan. Terus yang terakhir adalah penggunaan kalimat kesepakatan seperti setuju atau baiklah, oke gitu. Itu adalah analisis teks bahasa dari teks negosiasi yang ada di sini contohnya. Oke, yang terakhir adalah karakteristik teks negosiasi. Karakteristik teks negosiasi dibagi menjadi 2, karakteristik secara fungsi dan juga karakteristik secara teknis. Karakteristik secara fungsi dia ada 4 dan juga ada 4. Itu menghasilkan kesepakatan, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan, namanya kesepakatan kan. Memprioritaskan kepentingan bersama, dan juga yang terakhir adalah sarana untuk mencari penyelesaian. Untuk menghasilkan kesepakatan, kita memerlukan persyaratan yang saling menguntungkan antara dua belah pihak. Nah, inilah makanya dia ada menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan, persyaratan yang saling menguntungkan supaya dia berhasil mencapai kesepakatan. Memprioritaskan kepentingan bersama. Nah, ini yang penting untuk untuk negosiasi itu berlangsung dengan stabil atau dengan baik,
kita juga harus memprioritaskan kepentingan bersama. Kalau misalkan kita memprioritaskan kepentingan pribadi, itu pasti ke negosiasi itu pasti gagal. Saran untuk mencari penyelesaian. Nah, ini yang paling penting. Jadi misalkan ya antara perusahaan A dan juga perusahaan B, dia ada konflik. Nah, antara konflik itu dia mencari cara damai dengan cara negosiasi. Dengan negosiasi, mereka mencapai kesepakatan satu gitu. Yang mana saling menguntungkan antara perusahaan A dan juga perusahaan B. Nah, oke, kita lanjut ke karakteristik secara teknis. Kalau secara teknis ini lebih ke teksnya ya. Teks merupakan dialog antar pihak yang bernegosiasi. Adanya perselisihan atau perbedaan pendapat yang ingin ada tujuan nanti adanya perselisihan ini akan terselesaikan dengan persyaratan yang saling menguntungkan antara antara pihak lain dan pihak kita gitu. Yang mana nanti menuju kesepakatan gitu. Terus yang ketiga adalah adanya penawaran yang diajukan. Ya, ini persyaratan yang saya bilang tadi atau penawaran sama saja. Yang terakhir adalah hasil berupa kesepakatan atau penolakan. Dari negosiasi ini kita mempunyai dua kemungkinan ya. Kesepakatan atau kedua belah pihak setuju dan juga penolakan. Salah satu pihak tidak setuju dan akhirnya menjadi penolakan. Untuk tidak terjadi penolakan ini kita mengharuskan ini salah satunya adalah memprioritaskan kepentingan bersama. Atau ada kalanya penolakan itu adalah perusahaan A itu misalkan ada dua perusahaan A dan juga perusahaan B. Perusahaan A ini dirugikan gitu dan perusahaan B ini diuntungkan. Tapi perusahaan A ini memberikan syarat ke perusahaan B supaya sama-sama untung nih. Tapi perusahaan B-nya nggak mau. Nah, akhirnya si perusahaan A ini menolak. Nah, jadilah itu kegagalan dari negosiasi. Oke, atau penolakan. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mungkin banyak sekali kata-kata yang salah atau tidak bahasanya kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Mungkin segitu saja. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.